Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari produk kami, yaitu jelly lumut yang ditambahkan bahan tambahan pangan perisa berasa mocha. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sania Zulfarulia dengan NIM akhir 26. Saya Rizka Zulia dengan NIM akhir 07. Saya Rahadian Syara Ramadan dengan NIM akhir 54. Saya Tasya Bazara dengan NIM akhir 24. Saya Tarunila Salsabila dengan NIM akhir 27. Selanjutnya, hasil dari pembuatan produk dan penjelasan mengenai BTP produknya akan kami paparkan dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ratu Reni Budianti, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah bahan tambahan dan regulasi pangan yang telah memberikan tugas proyek ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan penawar, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Bahan tambahan pangan juga diartikan sebagai bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Untuk regulasi tersendiri, bahan tambahan pangan itu mengacu kepada Perkab BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Berdasarkan Perkab BPOM nomor 34 tahun 2019, produk es jelly lumut masuk ke dalam kategori 01.0 yaitu produk-produk susu dan analognya kecuali yang termasuk kategori 02.0. Produk ini masuk ke dalam kategori tersebut dikarenakan dalam pembuatan es jelly lumut menggunakan bahan berupa susu. Subkategori dari produk ini yaitu 01.1 yaitu susu cair dan produk susu. Sub-sub kategori produk ini yaitu 01.1.4 minuman susu cair rasa atau berperisa. Minuman susu berperisa atau rasa merupakan minuman berbahan dasar susu segar, susu rekonstitusi, atau susu rekombinasi dengan bahan tambahan pangan atau rasa. Dapat ditambahkan gula, bahan pangan lain, dan disterilisasi atau dipasteurisasi. Berdasarkan Perkab BPOM nomor 13 tahun 2020 tentang bahan tambahan pangan berjenis perisa, perisa merupakan bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa yang digunakan untuk memberi flavor dengan pengecualian rasa asin, manis, dan asam. Perisa yang digunakan dalam pembuatan es jelly lumut yaitu perisa mocha yang mengandung perisa sintetik mocha, perisa sintetik kopi, perisa sintetik coklat, dan etil maltol. Perisa mocha bermerek kupu-kupu ini mengandung senyawa bernama etil maltol. Berdasarkan Perkab BPOM nomor 13 tahun 2020, etil maltol memiliki nomor INS 637. Adi Adi etil maltol ini not specified. Nomor JECFA-nya itu 1481, nomor Valvis-nya itu 07.047, nomor FEMA-nya itu 3487. Etil maltol biasa dikenal dengan 2-etil 3-hidroksil 4-hapiran 41, dan penggunaan senyawa perisa ini dalam BTP sesuai batas maksimal CPPB. Selanjutnya ini ada proses pembuatan es jelly lumut. Yang pertama ini ada alat. Alatnya itu ada kompor, panci, mangkuk, beater atau hand mixer, pengaduk atau centong. Selanjutnya itu ada bahan yaitu jelly powder plain, susu kental manis, susu evaporasi, perisa mocha, air, dan es batu. Selanjutnya ada proses pembuatan dari es jelly lumut ini sendiri. Yang pertama itu memasukkan powder jelly plain ke dalam panci 1 saset. Kemudian ditambahkan 700 ml air. Kemudian dinyalakan kompor dan diaduk hingga semuanya rata dan sampai mendidih. Selanjutnya yang keempat itu untuk perlakuan kontrol, dituang jelly yang sudah matang ke wadah yang sudah berisi es batu. Kemudian diaduk pakai sendok dan adukan sampai teksturnya tuh seperti lumut. Nah, selanjutnya untuk yang perlakuan ini ditambahkan BTP perisa rasa mocha secukupnya. Kemudian diaduk hingga matang lagi dan setelah matang dituang perlahan ke wadah yang sudah berisi es batu juga dan diaduk-aduk pakai sendok dan adukan sampai teksturnya tuh seperti lumut. Selanjutnya setelah kedua perlakuan ini jadi, diberikan penambahan susu evaporasi kepada kedua perlakuan secukupnya
dan ditambahkan topping susu kental manis pada kedua perlakuan untuk menambahkan cita rasa. Lalu kemudian keduanya diaduk sampai merata dan hasil dari kedua perlakuan ini yaitu es jeli lumut dengan penambahan BTP Prisamoka memberikan perbedaan terhadap karakteristik warna, rasa, dan juga aroma. Karakteristik yang dihasilkan dari penambahan BTP ini tuh lebih baik dan lebih menarik dibandingkan yang tanpa penambahan BTP Prisa. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya yang sebelah kiri itu es jeli lumut dengan penambahan Prisa Mocha. Hasilnya tuh berwarna coklat dan beraroma kopi seperti bercampur susu gitu. Terus rasanya juga rasa mocha. Dan yang sebelah kanan ini hasil dari kontrol atau tanpa penambahan Prisa Mocha, yaitu berwarna putih dan beraroma susu karena ditambahkan susu evaporasi. Serta rasanya tuh sedikit hambar. Jadi pelakuan terbaiknya itu yang ditambahkan BTP Prisa Mocha. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.